Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini merupakan hari Minggu biasa yang ke-33. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Minggu depan merupakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 5 sore dengan petugas Kor Lingkungan Santo Gregorius, Dirijen Saudari Maria Dwika, Organis Ibu B. Triharti Ningsih, Pemazmur Ibu Maria Murwati, Lektor Saudari Maria Amandita, Mesdinar Adit dan Vincent, Prodiakon Bapak Antonius Nugroho, Bapak Antonius Eko Nugroho, dan Bapak Antonius Hari Adi Kristono. Tata altar dan non-liturgi lingkungan Santo Stefanus. Kolekte minggu lalu. Kolekte pertama Rp629.000. Kolekte kedua Rp494.000. Kolekte ketiga Rp329.000. Tekmisa Rp68.000. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keperpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Biar dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam pengalaman hidup sering mengalami yang disebut dengan krisis iman. Tetapi iman boleh diguncangkan, tetapi tidak bisa dilenyapkan. Nah, dalam situasi seperti itu kita harus tetap bertekun di dalam pekerjaan sehari-hari, karena yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sabda Tuhan dalam Injil mengajak kita untuk berani bertahan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung kami, yang dengan mempersembahkan satu kurban menyempurnakan orang yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Manusia yang akan datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan, dan menyuruh para malaikat-Mu mengumpulkan orang-orang pilihan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat dunia, tumpuan iman, harapan dan cinta kasih kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau
kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristia atau Ujub hari ini dimohon untuk mendoakan Bapak Herman Yosef Slamet Sriantoro yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga diberi kedamaian abadi bersama Allah di surga. Dimohon oleh keluarga Wawan, Sandra, dan Maya dari Jogja. Mari kita satukan pulau ujub kita masing-masing, lebih-lebih untuk keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Nubuat Maleaki. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan Datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia
dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kami, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan,
Berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, atau saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantai lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, akhir bacaan yang pertama tadi bagi saya mengesan. Di situ ditulis, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kita tahu yang namanya burung itu kalau sayapnya sakit ya sudah tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa menikmati hidup dengan alam semesta. Jadi perumpamaan yang begitu jelas. Suatu rumusan untuk boleh memiliki harapan sekalipun sayapnya sudah sakit. Bahwa apa yang kita usahakan itu tidak akan berakhir sia-sia. Mengapa ini mengesan bagi saya? Antara lain karena sekarang ini kalau kita mau lihat, banyak orang di zaman kita ini lebih mudah mengusahakan hidup, pengen hidup yang enak, segampang mungkin, apapun dikorbankan, yang penting aman, yang penting puas, bahkan berkuasa. Karena itu yang disebut dengan jalan pintas atau jalan cepat itu menjadi pilihan yang lebih mudah dan menarik untuk banyak orang. Di Gumuk Sekar itu yang jualan itu juga isih rada sepi. Tapi Pak Soleh wis mulai rame, karo Mbak Mimin mulai rame. COD Pak OCD tuh. Karena sudah rutin jualan. 1, 2 hari pertama, hari kedua, ya kalau tidak biasa
anu ya terus waduh sepi gitu. Tapi kalau tekun akan terasa manfaatnya ya. Sekarang ini juga yang namanya alat jus yang disebut blender ya. Itu juga membuat orang tidak lagi ngulek sambel. Mula tangane de ora mampu lombok mergo nek dulu kan klotak ini. Kurang bejane malah jempole keplites watu ya. Banyak orang sekarang mau menikmati apa saja beneran dadak mamah gampang. Jadi mangan buah kaya bubur. Lebih-lebih yang sudah sepuh-sepuh ya. Belum lagi ada microwave, magic com, macam-macam yang serba memudahkan. Belum lagi heater kalau di tempat kita ini ya. Nek adus ranggo banyu anget iso nyiapke kuburan nggih. Wis cetha nggih. Sistem tombolisasi ala digital maupun manual itu marak sekali. Akibat dari situasi orang memenuhi kebutuhan seperti itu, lalu menjadi kurang berani. Orang kurang biasa untuk menghadapi tantangan, penderitaan, kesengsaraan, rekoso, kangelan, ancaman. Orang digertak sedikit aja udah nangis, udah takut. Saya tuh beberapa kali pernah ya memarahi anak kecil kayak ngelok wae. Itu juga orang dewasa atau remaja pun begitu tak lok langsung rumangsa wedi. Karena mungkin tidak biasa di lokke, padahal kritik. Saya tuh punya kemenakan yang sekarang sudah kuliah, tapi kalau ketemu saya itu nggak akrab. Karena waktu kecil umur 3-4 tahun itu tak getak karena bijing toh. Wah, getak sampai kemakalan gini. Sampai sekarang kalau ketemu saya itu tidak bilang Pak D bawa cuma cuek gitu. Ya sudah resiko ya. Rapopo diakoni Pak D ya. Jadi pengalaman bagaimana anak adik saya itu biasa dimanja. Mula Pak D ning getak sidik langsung mendendam sampai sekarang ya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, amat menarik bahwa cerita Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika tadi, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ini Santo Paulus. Supaya tidak menjadi beban. Ini saya hayati sungguh setiap kali ada romo yang cerita atau dewan paroki yang cerita ngamen atau aku paling rak seneng ya. Karena membebani orang lain ya. Iso ngamen bangga-bangga gitu. Saya sering ngomentari seperti itu ya. Kalau bisa bekerja mengumpulkan bersama umat. Jadi lain duwe iki rumangsa. Kalau orang memberi karena tergerak, mungkin bangga, ikut merasakan kegembiraan, itu lain. Nek ngekei mergo memelas. Alah, gereja ngablak kira ndak apa-apa ya disumbang. Memelas uripe, ya. Tapi kalau wah aku seneng delok ngablak kayak ngene, aku melu bantu taan. Nah itu sapa gitu. Seneng membantu dengan gembira bukan mesakake, ya. Terus terang saya masih ingat dulu waktu seminari itu ada orang yang lumayan kaya itu bilang ke ibu saya, piye nek putrane tak bantu biaya ke seminari. Ibu saya mengatakan ndak usah, nanti ndak membebani anakku. Nek ra dadi lak cilaka. Tak bayari ngoyo-yo jebul ora dadi, gitu.
Ning nek ora dibayari lak metu santai wae. Nggih. Kalau nggak percaya tanya Pak Eko itu. Ya. Banyak teman yang angkatan kita ya Pak Eko ya sing dibantu wong metu akhirnya terbebani sendiri. Nek Pak Eko mbiyen kita ora. Itu Pak, bayar dhewe ya. Nah, bayar dhewe. Ya. Tapi ada beberapa yang orang per orang itu. Saya baru ada benefaktor itu di seminari tinggi, itu aja nggak kenal orangnya. Ya. Baru ketemu setelah tabisan berapa? 11 tahun baru ketemu, itu sudah umur hampir 90, mungkin sekarang sudah meninggal orang Belanda. Ya. Jadi bangga karena apa? Seperti Paulus katakan, saya tidak mau membebani, tidak akan makan roti orang dengan percuma. Jadi dia mangan ya sisan sumbut ono wujute. Ya. Kami memberi peringatan ini kepadamu, jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Kata-kata Paulus ini tentu menyindir kita yang mungkin masih mudah malas di dalam aneka bentuk, entah bekerja, belajar, melayani dan lain sebagainya, kurang bersemangat dan mudah menyerah. Juga menyindir kita yang mungkin masih suka tidak tertib hidupnya, kata Paulus tadi, dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Maka kesimpulannya, apapun yang terjadi, kalau orang mengaku murid Tuhan Yesus, mestinya semangat di dalam menjalani hidup ini. Apapun keadaan dan tantangannya. Bahkan kalau itu ada di dalam ancaman, bahaya, penyesatan, fitnah, dan yang serba tidak menguntungkan atau mengenakan sampai kematian. Tadi Tuhan mengatakan di antara kamu ada yang dibunuh. Justru semangat hidup dan perjuangan itulah wujud nyata dari kesaksian yang hendaknya dimiliki oleh seorang beriman yang mengaku aku adalah murid Kristus. Murid Kristus itu tidak boleh loyo, tetapi harus loyo. Bukan loyo tapi loyo. Atau kalau mau tetap ditulis loyo ya lo karo yo gitulah. Ya. Jadi mantep. Banyak orang yang berharap menjadi Katolik itu aman, enak, tenang, bahkan kaya. Kita ndelok wong Katolik iki nek ning gereja pakaiane do apik-apik, gitu. Saya pernah punya umat yang mau baptis itu tiba-tiba ngajak suaminya ke mall. Napa, Mak? Golek pakaian, aku sesuk tak melu kowe ning gereja. Lah kok kan ning gereja klambine do anyar-anyar. Nah ini wong ning gereja kan klambine apik-apik, gitu. Coba iki sing rapik nggon sapa? Ora ono. Arep bola bali tinggo ning tetep ketok apik. Lah coba kula niki lho nganti krae kaya ngene siapa? Gitu, siapa? Iki kasul lagi ya sing minggu wingi tak anggo neh. Ya. Tapi kan apik kaya supermarket ya. Resik. Ya. Jadi daya tarik di situ. Lalu orang itu sekarang sudah dibaptis. Ya. Tetapi sabda Tuhan di dalam Injil hari ini menjawab harapan itu sebagai kenyataan yang harus siap kita hadapi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini sabda yang berkaitan dengan adanya nabi-nabi palsu. Penyesatan sampai sekarang itu ada terus. Juga di tengah peperangan, bencana alam yang dahsyat serta aneka penyakit bahkan kelaparan. Ini sekarang COVID ada yang jenisnya baru lagi, ada XX B nganti kaya film sing ra genah nggih XXX. Z apa ngono lah gitu. Salat kokean varian ya. Padahal intine mung sithik lho, pilek ro watuk ngene. Mbok wis pilek ngono ya. Nggih, Covid pilek ngono. Ya. Tapi istilahnya kok tidak bagus-bagus. Mungkin karena istilahnya bagus itu lalu jadi bertahan lama. Mungkin nek muni disebut pileran ngono malah cepet mari nggih. Nek ra mari ya bleh, nek pitik kan gitu, nggih. Tapi Covid ya, terlalu bagus namanya. Karo jeneng kowe apik.
itunya COVID XXB. Pak Parmianto kan Mianto, ya. Pak Parmianto XXB, ono. Nggih. Dan yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu sekalian, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara oleh karena namaku. Jadi kita sendiri tidak disenangi orang karena percaya kepada Kristus, itu harus siap. Siap. Saya masih ingat waktu itu frater, saya check up dari rumah sakit Elizabeth, mau pulang ke Kendungan, itu lewat Girisonta, saya naik bis. Waktu lewat itu frater novis Girisonta itu baru nyebrang jalan naik sepeda, pakai jubah, ngajar di wilayah-wilayah yang ada di Girisonta. Yang di dalam bis itu komentarnya apa? Ono sapi liwat. Aku ngelus dodo tak terima kayak frater we dunekke sapi. Si lumayan timbang kebo putih gitu. Padahal sekarang banyak orang pakai jubah di mana-mana ya. Mbiyen kaya sapi. Jadi Bapak Ibu kalau manggil saya Romo sapi enggak masalah. Nggih, aku tetap bingung. Ya su gitu kan. ya su gitu ya. Su sapa pokoknya gitu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kalau boleh saya menyitir akhir bacaan yang pertama tadi yang dirangkum di dalam sabda Tuhan dan dalam Injil. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini kalau kita tetap bertahan kita akan memperoleh hidup. Karena itu kalau kepada kita sekarang ditanya bagaimana kita menghadirkan kesaksian kehadiran kerajaan Allah di dalam situasi zaman kita, saya merenungkan ada dua. Yang pertama, hiduplah seperti anjuran Paulus, dengan semangat dan pantang menyerah, tidak bermalas-malas dan mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Menjadi apapun kita dan bertugas dalam bidang pelayanan apapun dalam kehidupan ini, jalani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjadi orang yang tabah dan siap melawan rintangan apapun. Karena jaminan Tuhan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kita harus memberi kesaksian dan Tuhan akan menjamin. Dan ingat, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Bacaan pertama tadi. Nah, kalau Anda masih ingat satu produk rokok, kurang lebih semangat yang terumus dari iklan itu apa? Bikin hidup menjadi lebih hidup. Disedot selot murung. Makanya pas iklannya. Ya, ngerokok iki bikin hidup lebih hidup. Atau iklan apa kuwi Kuku Bima apa kuwi to? Mbah Marijan apa? Ruso. Meskipun le maca iso rosa, gitu. Mergo tulisannya padha. Akhirnya dia berani menjadi pria atau lelaki pemberani ngadepi lahar meninggal. Tuh. Ya, kan kendel kuwi. Seharusnya dia turun, tetapi dia tidak mau turun karena tanggung jawabnya. Aku juru kunci Merapi. Padahal kalau mau turun dari tempat Mbah Marijan ke susteran itu nggak jauh. Ya. Tapi nilai pas susteran itu pas mandek orang lahar. Ya. Maka alangkah indahnya kalau siapapun yang melihat cara hidup orang Katolik menjadi tergugah untuk bersemangat. Mau memaknai hidup ini. Itu sudah suatu kesaksian yang luar biasa. Saya juga sama saja. Nih Bapak Ibu melihat semangat hidup saya lalu semangat, wah aku pengen koyok Romo Koko kayak. Itu saya sudah poin. Sama kalau saya melihat umat, wah aku seneng dulu umat do semangat ini, poin Bapak Ibu. Ya. Atau keluarga Anda, aku seneng, meri jane ndelok ke Bapak Ibu ajan, mesra banget gitu. Wong dahare nganti rebutan. Ya. Le melayani umpamane, ya. Jadi saking nikmati.
Mbok sing dipangan apa ning ketok nek semangat ledar. Iya. Nggih, ora ketung kentang bergedel nggih. Hingga akhirnya kita pun seperti Santo Paulus tadi, berani menasihati orang lain karena mampu menghadirkan keteladanan di dalam hidup kita. Semoga demikian. Paulus tadi kan menasihati karena apa? Sudah meneladani. Maka kata-katanya tadi begitu bagus ya. Kalau boleh saya ulangi. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi Paulus memberi teladan. Kita masing-masing juga dipanggil untuk bisa memberi teladan. Semoga demikian. Dan orang menyaksikan hidup kekristenan kita, hidup yang penuh semangat, hidup yang tidak dikuasai oleh semangat yang malas-malas, yang tidak berguna, melakukan suatu hal yang tidak penting. Semoga kita sungguh hidup kita menjadi suatu kesaksian semangat hidup, pantang menyerah. Tuhan memberkati. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Namun dunia telah diserahkan kepada kita untuk dikembangkan sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan harapan dan kepercayaan bahwa hari depan ada di tangan Tuhan. Bagi gereja umat Allah yang masih di perjalanan, ya Bapa, bantulah kami agar tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik daripada masa lampau, berkat karunia Kristus. Marilah berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Bagi dunia ini yang tertimpa kelaparan, perang dan bencana alam, ya Bapa, kuatkanlah kami agar tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah. Semoga Injil Kristus meneguhkan kami untuk memperkembangkan dunia serta manusianya dan menghadapkannya kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Bagi mereka yang condong berkecil hati dan curiga kepada orang lain, ya Bapa, tumbuhkanlah agar harapan dan hasrat mereka yang berkecil hati untuk hidup dan mencintai bangkit kembali. Marilah kita berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Bagi komunitas kita, ya Bapa, ingatkanlah kami untuk selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka untuk kebutuhan dunia dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon rahmat, terimalah dalam kedamaian abadi bersamamu di surga untuk Bapak Herman Yosef Slamet Sriantoro yang 100 hari lalu telah Kau panggil. Juga terimalah saudara-saudari kami dengan permohonan khusus pada bulan November ini. Saudara-saudari kami yang telah Kau panggil, anugerahilah damai abadi bersamamu. Marilah kami mohon, padamu kami berharap ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga Ia menjadi tampak dalam pembicaraan serta keheningan kami, dalam kerja dan istirahat kami, dalam perencanaan serta harapan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan Tuhan.
Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi hari ini. Bapak Herman Yosef Slamet Siantoro yang 100 hari lalu telah Kau panggil, dan saudara-saudari dari keluarga kami masing-masing yang juga telah Kau panggil. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah,
Anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala mahasa. Tuhan bersama-Mu.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, anak-anakku yang dikasih Tuhan, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.